Allah. Ahmed Thompson, London, tahun 1417 Hijriah atau tahun 1997. Dengan nama Allah, Maha Pengasih Maha Penyayang. Buku ini adalah buku yang pertama kami terbitkan. Niatnya sangat sederhana, insya Allah manfaat. Pembahasan yang diusahakan hadir dalam buku ini bukan terjemah huruf per huruf, terjemah kata per kata maupun kalimat per kalimat. Sedapat mungkin regu alih bahasa senantiasa berusaha mengindonesiakan. Untuk maksud inilah kami menggunakan kata-kata dan istilah-istilah baku maupun setengah baku. Dan dalam rangka mencoba menjiwai peragaman rasa yang disengaja oleh penulis buku ini yang ia sajikan dalam bahasa Inggris. Maka terkadang pula kami gunakan istilah-istilah dan kata-kata yang sama sekali tidak baku, malah mungkin baru didengar. Contohnya api dan taman sebagai ganti neraka dan surga, tetapi tentu saja setiap saat kami selalu berusaha untuk memperjelas melalui catatan-catatan kaki. Selain itu, untuk memudahkan pembaca kami lakukan dua hal. Pertama, sebagian dari bab kosakata di buku aslinya kami masukkan ke catatan-catatan kaki, dan kedua, setelah halaman ini kami sajikan daftar topik. Semoga berkenan. Untuk dapat membedakan mana catatan kaki dari penulis dan mana yang dari kami, maka semua catatan atau keterangan yang berasal dari penerbit dan penerjemah diberi tanda ini. Bila tanda ini ada di akhir sebuah kalimat atau paragraf, berarti keseluruhan kalimat atau paragraf itu adalah keterangan dari kami. Bila tanda itu mengapit kalimat atau kata, berarti hanya kalimat atau kata itu sajalah yang berasal dari kami. Bila tidak ada tanda tersebut, berarti itu adalah keterangan dari penulis. Masya Allah, dengan segala sesuatu yang kami usahakan, agar segala sesuatu sebaik mungkin. Tentu al-insan tak pernah pelak dari silap, dan dengan demikian tentu ada bahkan mungkin sangat banyak kekurangan dan kesalahan. Hanya Allah lah pemberi manfaat dan yang maha benar. Tiada apapun yang seolah seperti apapun, semuanya maya kecuali Allah, dan Allah selalu menunjuki dan membimbing hamba-hambanya. Masalahnya adalah, maukah kita menjadi hamba-hambanya? Wallahu alam. Catatan kaki footnote ini merupakan tambahan di luar dari penerbitnya, catatan kaki yang tidak muat di halaman sebelumnya, dan pembahasan yang panjang ditaruh di halaman ini. Sedangkan catatan kaki yang pendek pada halaman masing-masing dengan tambahan localholik. Untuk membedakan footnote dari kami atau penerbit, kami tidak ada hubungan atau kaitan dengan sumber pengambilan pada catatan kaki. Pembahasan footnote nomor 2 halaman 143 tentang Nur Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merupakan hamba Allah sekaligus utusannya. Allah telah memilihnya sebagai hambanya yang paling mulia dan sebagai pengemban risalah bagi seluruh jin dan manusia. Selain itu, Allah juga telah memuliakan beliau dengan beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk selainnya. Keyakinan Nur Muhammad. Di antara keyakinan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak tersebar di Indonesia, khususnya bagi mereka yang biasa bergelut dengan dunia kesufian, adalah keyakinan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari cahaya Allah. Dan seluruh alam semesta diciptakan dari cahayanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah pemahaman ini? Yang menjadi dasar atas keyakinan tersebut adalah sebuah hadits yang terdapat banyak dalam kitab-kitab sufi. Hadits tersebut adalah sebagai berikut. Abdur Razak meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdillah al-Ansyari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya bertanya, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibu saya sebagai tebusan bagimu, kabarkan kepada saya tentang makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum dia menciptakan selainnya. Beliau menjawab, wahai Jabir, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya nabimu yang dia ciptakan dari cahayanya. Kemudian dia menjadikan cahaya tersebut berputar dengan kuat sesuai dengan kehendaknya. Belum ada saat itu lembaran, benah, surga, neraka, malaikat, nabi, langit, bumi, matahari, bulan, jin, dan juga manusia. Ketika Allah hendak menciptakan, dia membagi cahaya tersebut menjadi 4 bagian. Kemudian, Allah menciptakan pena dari bagian cahaya yang pertama, lembaran dari bagian cahaya yang kedua, dan arsy dari bagian cahaya yang ketiga. Selanjutnya, Allah membagi bagian cahaya yang keempat menjadi 4 bagian lagi. Lalu, Allah menciptakan malaikat penopang arsy dari bagian cahaya yang pertama, kursi dari bagian cahaya yang kedua, dan malaikat yang lainnya dari bagian cahaya yang ketiga. Di akhir hadits, beliau mengatakan, beginilah permulaan penciptaan nabimu
ya Jabir. Derajat hadits Nur Muhammad. Wahai saudaraku, semoga Allah menunjuki kita ke jalannya. Ketahuilah bahwasanya sanad silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits merupakan bagian dari agama kita, yang dengannya Allah menjaga agama ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, sanad merupakan bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, tentu orang akan seenaknya berkata tentang agama ini. Syekh Dr. Shadiq Muhammad Ibrahim, salah seorang yang telah melakukan penelitian terhadap hadits ini, mengatakan, semua kitab-kitab sufi yang terdapat di dalamnya hadits ini, tidak ada yang menyebutkan sanad dari hadits tersebut. Mereka hanya menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Razak. Saya telah mencari hadits tersebut dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Abdul Razak dan saya tidak menemukan hadits tersebut. Abdullah Al-Ghamari, seorang pakar hadits, mengatakan, hadits tersebut merupakan hadits maudhu palsu. Bersamaan dengan itu, hadits tersebut juga tidak terdapat dalam kitab Musannaf Abdul Razak, tafsirnya, dan tidak juga dalam jaminya. Maka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu perawi hadits, menurut mereka berlepas diri dari menyampaikan hadits tersebut. Demikian juga Abdul Razak, dia tidak pernah menulis hadits tersebut dalam kitabnya. Orang yang pertama menyampaikan hadits ini adalah Ibnu Arabi. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Konsekuensi yang sesat dan menyesatkan. Keyakinan sesat yang timbul sebagai konsekuensi dari hadits di atas adalah sebagai berikut. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari cahaya. Keyakinan ini tentu saja merupakan bentuk pengingkaran terhadap Al-Quran yang dengan jelas menyatakan tentang kemanusiaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Al-Isra 93. Dan manusia diciptakan dari tanah, bukan dari cahaya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Qiyas, Ar-Rum 20. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari cahaya Allah. Ini merupakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kita tidak bisa berbicara tentang Allah, kecuali melalui kabar darinya, baik yang terdapat dalam Al-Quran, maupun hadits yang sah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita mengatakannya, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Qiyas, An-Nur 16. Keyakinan ini tidak lebih baik dari keyakinan Nasrani. Puncak dari keyakinan sesat yang timbul sebagai konsekuensi dari hadits tersebut adalah keyakinan wahdatul wujud, yaitu keyakinan bahwasanya zat Allah bersatu dengan semua makhluknya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari cahaya Allah. Kemudian dari cahayanya Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakanlah seluruh makhluk selainnya. Jadi, semua makhluk pada hakikatnya adalah berasal dari cahaya Allah Ta'ala. Keyakinan ini wahdatul wujud sangat jelas kebatilannya. Bahkan, para ulama menyebutkan bahwa keyakinan orang Nasrani tentang Tuhannya lebih baik dari keyakinan tersebut. Karena Nasrani hanya mengatakan bahwa zat Allah menyatu dengan Isa alaihi salam, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Lihat Muwasu Atur-Rad ala Sufiyah. Vonis dari para ulama. Ibnu Arabi, nama tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Siapakah dia? Dia merupakan salah satu tokoh sufi yang gencar dalam mempopulerkan keyakinan ini. Karena keyakinannya ini wahdatul wujud, para ulama telah mengkafirkannya, mulai dari ulama yang sejaman dengannya, hingga ulama yang hidup saat ini. Di antara ulama-ulama besar yang mengkafirkannya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, Ibnu Salah, dan Al-Kastalani. Semoga Allah merahmati mereka semua. Lihat Muwasu Atur-Rad ala Sufiyah. Allah di atas seluruh makhluknya. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah adalah bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang maha kuasa, yang berada di atas hamba-hambanya. Qiyas, Al-An'am 18. Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dalam menetapkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya dengan hadits dari Muawiyah bin Hakam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu dia ingin memerdekakan budak perempuannya. Maka Rasulullah menguji budak perempuan tersebut, apakah dia termasuk orang beriman atau tidak dengan bertanya, di mana Allah?
Kemudian budak perempuan memberikan isyarat ke arah atas. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Siapa saya?" Budak tadi menjawab, "Engkau adalah utusan Allah." Kemudian beliau bersabda, "Bebaskan budak tersebut, karena dia adalah orang yang beriman." Manhaj Imam Syafi'i fi Isbail Aqidah. Hal 355, muslim.or.id. Dan yang diciptakan Allah pertama kali adalah Al-Qalam pena bukan Nur Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam hadits. Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena, kemudian Allah berfirman padanya, "Tulislah." Pena bertanya, "Apa yang aku tulis wahai Tuhanku?" Allah menyatakan, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat." Hadar Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ahmad dari Ubadah bin As-Sumit. Dan yang tercipta dari nur cahaya adalah malaikat, bukan manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Malaikat diciptakan dari nur cahaya, dan jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan pada kalian Muslim dari Aisyah. Sejarah singkat dinar dan dirham. Pada masa awalnya muslimin menggunakan emas dan perak berdasarkan beratnya, dan dinar dirham yang digunakan merupakan cetakan dari bangsa Persia. Koin awal yang digunakan oleh muslimin merupakan duplikat dari dirham perak Yazriyat III dari Sasania, yang dicetak di bawah otoritas Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Yang membedakan dengan koin aslinya adalah adanya tulisan Arab yang berlafazkan Bismillah. Sejak saat itu tulisan Bismillah dan bagian dari Al-Quran menjadi suatu hal yang lazim ditemukan pada koin yang dicetak oleh muslimin. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa standar dari koin yang ditentukan oleh Khalif Umar ibn Khattab, berat dari 10 dirham adalah sama dengan 7 dinar 1 mitkal. Pada tahun 75 Hijriah 695 Masehi, Khalifah Abdal Malik memerintahkan Al-Hajjaj untuk mencetak dirham untuk pertama kalinya. Dan secara resmi beliau menggunakan standar yang ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalif Abdal Malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan Allahu Ahad, Allahu Samad. Beliau juga memerintahkan penghentian cetakan dengan gambar wujud manusia dan binatang dari koin, dan menggantinya dengan huruf-huruf. Perintah ini diteruskan sepanjang sejarah Islam. Dinar dan dirham biasanya berbentuk bundar, dan tulisan yang dicetak di atasnya memiliki tata letak yang melingkar. Lazimnya di satu sisi terdapat kalimat tahlil dan tahmid, yaitu La ilaha illallah dan Alhamdulillah, sedangkan pada sisi lainnya terdapat nama amir dan tanggal pencetakan, dan pada masa-masa selanjutnya menjadi suatu kelaziman juga untuk menuliskan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkadang ayat-ayat Quran. Koin emas dan perak menjadi mata uang resmi hingga jatuhnya kekhalifahan. Sejak saat itu, lusinan mata uang dari beberapa negara dicetak di setiap negara era pasca kolonialisme, di mana negara-negara tersebut merupakan pecahan dari Dar al-Islam. Sejarah telah membuktikan berulang kali bahwa uang kertas telah menjadi alat penghancur dan menjadi alat untuk melenyapkan kekayaan umat muslim. Perlu diingat bahwa hukum syariah Islam tidak pernah mengizinkan penggunaan surat janji pembayaran menjadi alat tukar yang sah.